Ketika Allah menugaskan Nabi untuk menyampaikan risalah, tujuan utamanya, ya, Nabi tidak punya kepentingan, Allah tidak punya kepentingan, tapi supaya memudahkan seluruh aktivitas umatnya, hamba-hamba Allah, supaya mudah dalam menjalani aktivitas kehidupan. Karena itulah ketika diturunkan Al-Quran, tujuan Quran diturunkan bukan supaya sekedar dibaca, tapi isinya bisa dipahami, karena semua isi Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ternyata berisi semua petunjuk kehidupan kita. Saya mau bacakan cepat dan Anda tidak perlu tuliskan ya, karena barangkali ini akan terlampau cepat saya bacakan karena keterbatasan waktu kita. Perhatikan misalnya, dari sebelum lahir sampai kita meninggal, itu semua petunjuk hidup ada di situ. Sebelum kita dilahirkan, bagaimana dalam kandungan supaya kandungannya nyaman, persalinannya lancar, diharapkan terlahir anak yang saleh. Quran surah 7 ayat 189. Ketika dilahirkan, bagaimana kondisi ASI-nya supaya mengalir lancar sampai usia 2 tahunnya. Anda yang laki-laki tidak sibuk mencari kecukupan istri dan anak yang baru dilahirkan. Quran surah kedua ayat 233. Usia 2 tahun sampai menjelang dewasa, mulai dia belajar bagaimana supaya cara belajarnya cepat menangkap pelajaran, mudah dipahami dan mudah untuk diamalkan. Quran surah 9 ayat 122. Kalau dia naik lagi kemudian, bagaimana cara mendapatkan prestasi di tempat dia belajar, diangkat derajatnya oleh Allah termasuk imannya. Quran surah 58 ayat ke-11. Dia mulai bergaul lagi, lebih tinggi lagi, berjumpa dengan kawan-kawannya. Bagaimana supaya dia bergaul tidak terpengaruh pergaulan-pergaulan yang buruk misalnya. Bagaimana cara bertaarufnya, Quran surah 49 ayat ke-13. Lalu kalau ada orang tertarik benar mau melamar, bagaimana cara prosesnya? Quran surah keempat ayat keempat. Terjadi pernikahan di Quran surah 30 ayat ke-21. Baru mulai menikah, bagaimana membagi tugas supaya tidak gamang kehidupan rumah tangga suami dengan istri. Apa tugas pokok suami, apa tugas pokok istri? Quran surah keempat ayat ke-34. Lalu suami mulai mencari nafkah, bagaimana cara mencari nafkah yang baiknya? Yang standar Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda baru bergerak, rezekinya langsung datang. Quran surah kedua ayat 172. Anda belum bergerak, bahkan rezekinya sudah menanti Anda. Quran surah ke-7 ayat 96. Saat Anda mencari nafkah, istri merawat rumah tangga di rumah, itu tidak mudah. Kadang-kadang anak rewel bahkan mengatakan, bagaimana cara membimbingnya? Quran surah ke-17 ayat ke-23. Anda yang kerja dengan istri yang di rumah tangga, kadang-kadang lelah, ada sedikit rasa capek, bagaimana mengatasinya? Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau ada orang di tempat penyakit sampai dokter mengatakan ini mustahil nih, gak ada obatnya, gak akan sembuh. Gak ada yang mustahil bagi Allah, karena kesembuhan ada di tangan Allah. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Anda bekerja kadang-kadang tidak mudah. Ada yang iri dengan Anda, ingin menyungkurkan, menyingkirkan, menyudutkan Anda. Bagaimana mengatasinya? Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Bahkan ada yang mengancam, membuat dada Anda sesak, gelap mata dalam berjalan. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Teman-teman, ketika Anda mulai mendapatkan rezeki lebih, ingin bersyukur, bagaimana caranya? Quran surah ke-14 ayat ke-7-nya itu. Lalu ketika Anda ditimpa masalah, bagaimana cara mendeteksinya? Dari ujian yang ringan, menengah sampai ujian yang berat. Quran surah kedua ayat 214. Menghadapinya di Quran surah ketiga ayat 142. Bersabarnya di Quran surah kedua ayat 157-nya. Sampai Anda merajut rumah tangga, sampai telah semakin sepuh, usia 40 tahun, orang tua masih ada. Bagaimana cara berbaktinya? Anda belum bisa membalasnya, tapi setidaknya bisa mendoakannya di Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Sampai semakin sepuh lagi, Anda berkata, ya Allah, apakah saya akan hidup untuk selamanya? Tidak, kamu pasti akan meninggal, maut akan datang. Quran surah ketiga ayat 185. Siapa yang datang membawa maut, ya Allah? Quran surah ke-32 ayat ke-11 disebut dengan malaikatul maut. Bagaimana cara meninggalnya, ya Allah? Ada yang enak, tenang, panggilannya indah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat, boleh. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Ya Allah, saya sudah belajar situasi di alam dunia. Bagaimana situasi malam pertama di alam kubur? Saya ingin kenal sebelum saya masuk ke dalamnya. Ada yang enak, silahkan perbanyak amal soleh. Hasilnya Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Tapi kalau kamu banyak amal salahnya, nggak peduli dengan akhirat, maka kami akan tampakkan neraka di alam kubur itu dari pagi sampai dengan petangnya. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan ayat 47-nya. Ya Allah, bagaimana suasana hisab? Gak usah dipikirin, banyak aja beramal soleh. Nanti kamu akan masuk surga. Bahkan di hisabnya kamu bisa melihat Allah tanpa sekat sama sekali. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Masuk surga bisa langsung, masuk surga tanpa hisab bahkan. Quran surah kedua ayat 25. Tapi kalau amal salah kamu banyak, tidak banyak mendengar kebaikan-kebaikan, berpeluang kamu masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah, kalau saya mau masuk surga, surganya seperti apa gambarannya? Surga itu indah, tingkatannya banyak. Ada yang sesurga dengan Nabi, setempat dengan Nabi, ikuti amalan Nabi, ikuti sunnahnya.
seluruhnya. Quran surah ketiga ayat 31. Ikuti seluruhnya, jangan dipisah-pisah. Quran surah 59 ayat ke-7. Mulai dari yang paling kamu mampu. Quran surah 33 ayat 21. Surga tingkat kedua di taman surga, diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, keindahannya tak terlukiskan. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ada surga seluas langit dan bumi, Masya Allah, terbentang luas. Quran surah ketiga ayat 133. Amalannya di ayat 134-nya. Bahkan kalau Anda mendapatkan surga tertinggi Firdaus, ada di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ayat 11-nya. Semuanya ada. Ada semua. Dari mulai sebelum dilahirkan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan semua ini? Disimpulkan kemudian ketika Quran diturunkan, hudal linnas di ujungnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan Anda mengambil petunjuk dari Quran ini, Anda yang akan bisnis, keluarkan ayat-ayat tentang bisnis. Anda di rumah tangga, keluarkan ayat-ayat tentang bimbingan rumah tangga. Sudah berapa tahun Anda menjadi ayah? Kenapa Anda tidak mengeluarkan ayat-ayat di Quran tentang menjadi ayah Qurani, istri Qurani, ibu Qurani? Anda keluarkan, itu yang diinginkan. Ketika Anda terapkan itu, kata Quran, hidupmu akan saya jamin, kata Allah, mudah semudah-mudahnya. Dan Allah tidak menghendaki umat manusia susah. Jadi kalau ada orang hidupnya susah, yang salah bukan Allah, yang salah manusianya karena tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran.